Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewahmu tuh. Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke Akademi Kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung? Kali aja bakal dibales. Jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel. Parfum dan Kutex juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus Kutex, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan, kalau termometermu tiba-tiba jatuh? Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, bat, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi, kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut shawl, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang, kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar.
Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesan makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan, kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju? Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah, tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali. Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu. Meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi. Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya, upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kg dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya.